وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت ربي ورضاك المطلوب. Saudaraku, sahabatku yang insyaAllah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa-rasanya tidak ada kalimat yang lebih indah, lebih elok untuk saya mulai majlis ilmu kita ini selain memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala masih dapat solat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Subhanallah, ini betul-betul wajib kita syukuri. Kenapa selalu saya bilang itu? Banyak kawan-kawan kita kan masih tidur lagi. Masih tidur. Bahkan ada di antara mereka dibangunkan marah lagi malahan. Tengok. Betul. Tapi kita tengok. Ini menunjukkan apa? Sayangnya Allah pada kita. Sehingga Allah berikan hidayah. Makanya kalau kita syukuri, maka janji Allah itu kan berlaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah. Mustahil bohong. Mustahil. Allah itu mustahil bohong. Siapa yang pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, nanti aku tambah. Itu kan janji Allah. Bukan janji ustaz, itu janji Allah. Siapa yang pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, nanti aku tambah nikmat itu. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, hidayah terutama, itu kan ditambah terus nanti. Artinya apa? Allah itu ingin sekali kita menjadi orang baik. Itu satu. Allah ingin kita jadi orang baik. Itu satu yang harus kita ingat. Yang kedua, Allah ingin kita masuk surga. Betul. Ya kan? Jadi ini kalau tidak kita syukuri, rugi kita. Jadi jangan alamak subuh ngantuk, habis terdengar saraan pula lagi. Aduh, tengok muka ustaz tu macam lepedam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai mensyukuri nikmat, insyaAllah. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke haribaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku, saudaraku, minggu yang lalu, Ahad yang lalu, saya janji kita akan bahas atau mengenang kembali detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu. Ada kita petik satu ilmu di sini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat dekat dengan Allah. Manusia yang dipuji oleh Allah akhlaknya.
Allah yang puji akhlak Rasulullah. Khuluqin azim, akhlaknya mulia, Allah yang puji. Penghulu sekalian Nabi beliau, ternyata wafat juga. Apatah lagi kita. Cuma satu hal barangkali kita ingat, mati ini bukan harus ditakuti. Jangan. Sebab kalau ditakuti percuma. Iza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Firman Allah, kalau sampai ajal seseorang tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. Percuma takut. Percuma. Takut mati, mati. Tak mau mati, mati juga. Boleh. Jadi mati ini bukan ditakuti, tapi dipersiapkan. Sebab masalahnya bukan matinya. Bukan masalah matinya. Sesudah mati itu yang masalah. Kalau matinya selesai. Mati itu bukan akhir dari sebuah kehidupan, bukan. Kalau ada orang cakap, mati lagi baik lah, jangan. Haji Ali pernah dengar kan orang cakap gitu. Aku susah-susah begini, mati berasa lagi baik lah. Wah boy, dia ingat mati itu selesai masalah. Tidak. Mati bukan selesai masalah. Mati itu proses untuk menuju akhirat, harus dilalui. Nah, setelah kematian itu yang harus dipersoalkan. Apa setelah mati ni apa dia? Dalam kubur apa cerita? Ya kan? Dia yaumil mahsyar apa cerita nanti? Itu. Makanya saya katakan, bersyukur lagi kita pada Allah bahawa kesempatan hidup di dunia ini itu apa? Untuk mengumpulkan amal-amal soleh, dan kita sedang berusaha untuk itu, insyaallah. Baik, mudah-mudahan Allah beri kita rahmat dan Allah berikan saya kelancaran untuk menyampaikan dakwah, insyaallah. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3, ya, ulama mengatakan ini ayat yang terakhir turun, ya, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan agamamu, yaitu Islam, dan aku redha Islam sebagai agama. Ini statement Allah bahawa mulai hari ini, kata Allah, aku telah cukupkan nikmatku padamu. Saya ingin katakan apa? Kira-kira apa nikmat Allah yang kurang? Boleh bagi tahu saya? Apa kira-kira nikmat Allah yang kurang? Tak ada. Dan kalau kita ingin mengaji dalam lagi ngaji, perhatikan betul-betul rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin ingatkan dulu semua, termasuk diri saya. Selalunya orang menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, apa terjemahannya? Bismillahirrahmanirrahim, betul. Dengan nama Allah, apa lagi? Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya kan? Ada kalimat dan di situ, padahal tidak ada waw di situ. Ada tak waw di situ? Waw itu kan dan.
tak ada wow di situ. Selalu saya dengar. Tapi saya tidak ingin menyalahkan, karena saya bukan pakar bahasa Arab. Saya ikut apa yang ada je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara ulama, dan saya agak setuju dengan ini, bahawa atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak ada dan di situ. Sebab apa? Sebab kalau dia bersatu, itu rahmat. Perhatikan, karena Allah itu, kalau kita tengok Asmaul Husna, pertama sekali apa? Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan gitu. Suratul Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sepakat tak kita dulu? Kita sepakat dulu. Sepakat tidak kita bahawa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Itu dulu. Sepakat. Betul. Jangan ragu-ragu. Kalau tak ngaji ragu-ragu susah lah. Betul lah, jamin. Sepakat. Nah, tengok. Kalau memang kita sepakat Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, maka apapun yang terjadi pada diri kita, itu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Sebab kita hidup bukan kemauan kita, kemauan Allah. Maaf, kalau ada orang mengeluh soal hidup, soal rezeki, wah, belum paham dia sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Itu dia, belum paham itu. Artinya dia belum belum masuk. Kalau masih mengeluh, dia mengaku kan dengan nama Allah atau atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang. Artinya apa? Apapun takdir Allah, apapun keputusan Allah, itu yang terbaik. No komplain. Tidak ada komplain. Ada yang tanya saya, Ustaz, saya ni hidup susah je Ustaz, bila nak senang? Ada kan? Bila lah nak senang? Susah je. Heran saya. Berarti dia belum sampai, dia belum faham Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita tanya, saya tanya Pak Cik, berapa tahun Pak Cik susah? Lama Ustaz, dari dulu saya susah Ustaz. Susah ni macam sahabat saya lah. Bukan main. Berapa tahun? Berapa tahun? Lama Ustaz, seumur hidup saya susah terus, saya rasa tak pernah senang. Baik. Berapa banyak saya katakan di akhirat nanti orang yang hidup miskinnya happy di akhirat? Saya tak. Banyak, sehingga banyak orang kaya nanti di akhirat itu bilang, cakap apa? Kalau aku tahulah begini, ya kan? Nasib jadi orang kaya, tak apalah jadi orang miskin. Berapa lama lah di dunia miskin, tapi di akhirat ni, kalau miskin di akhirat, selamanya. Sekarang pilihlah, saya cakap, nak miskin di dunia atau miskin di akhirat? Yang sakit tu miskin di dunia, miskin di akhirat. Miskin di dunia berapa tahun? Berapa tahun? Saya kasih contoh. Umpama saya tak ada duit atau kurang duit, Haji Mustafa banyak duit, amin. Okey, sekarang masuk supermarket, saya ambil barang 2-3 barang, ya kan? Belanja 2-3 barang. Haji Mustafa buat troli penuh 2 troli barang. Saya duit banyak. Saya nak tanya lewat pintu kasir, siapa yang lama soalannya? Saya ke Haji Mustafa? Jawablah. Saya cuma dua selesai, tek selesai. Haji Mustafa tengok betul. Berapa lama nak tunggu?
Semakin banyak belanja, semakin banyak dia punya apa lama. Itu hikmah kematian. Jadi ilmu kita pagi ini apa? Kita pahami kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita paham, saya sangat yakin tidak akan ada keluar kalimat keluhan soal hidup. Tidak ada. Apalagi soal rezeki, itu tak pernah mengeluh. Tak saya jauh-jauh lah. Tak saya jauh-jauh. Haji Mustafa punya anak. Punya kan? Okey, punya anak. Perhatikan anak kita waktu kecil. Balik sekolah. Dia tahunya ada makanan di dapur di rumah. Dia yakin. Kenapa? Karena dia sangat yakin mak bapaknya siapkan makanan. Dari mana datangnya aku tak mau tahu. Yang aku yakin, yang aku tahu ada. Ini kan tauhid. Ini kan kepercayaan. Kalau seorang anak sangat yakin bahawa bapak maknya bertanggung jawab soal makan anaknya, takkan Allah tak tanggung jawab dengan kita. Haji Johari berapa lama tak kerja? Masih makan? Masih. Haji Mustafa, Haji Osman dah lama tak kerja kan? Suruh ada sini ke? Tak ada. Jalan terus. Jadi apa alasan kita? Baik. Jadi balik pada kaji kita. Mulai hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agama. Ini kadang-kadang dipakai oleh orang. Islam ni dah sempurna tak payah tambah-tambah. Ada juga. Ya kan? Ada, selalu saya dengar tu. Islam dah sempurna. Tak payah tambah-tambah. Kau orang pandai-pandai nak tambah. Oi. Kadang-kadang ada yang cakap gitu. Ni contoh ada satu kawan cakap gini. Tu. Maulid Nabi. Ni ada kawan cakap lah. Maulid Nabi. Nabi ada buat tak? Tak ada. Sahabat ada buat? Tak ada. Oh, ikan main. Ada macam gitu. Tabi'in ada buat? Tak ada. Tapi kita sekarang buat kan? Nambah-nambah. Ada. Saya senyum. Saya orangnya senyum. Tak payah nak bergaduh. Islam ni dah sempurna, tak payah tambah-tambah. Menurut Nabi itu baik. Awak cakap baik kan? Saya cakap baik lah. Takkan Nabi tak tahu itu baik? Takkan sahabat tak tahu itu baik? Yalah. Ini dalil dipakai. Kerana Islam dah sempurna. Bila saya tanya balik, dia pergi pula. Itu susahnya cakap. Saya tanya dia balik. Di zaman Rasulullah SAW, Quran ini ada baris tak? Dah dikumpulkan ke belum? Belum. Rasa-rasanya baik tak dikumpulkan? Baik, kenapa Nabi tak kumpulkan? Dia mulai gabrak. Mulai. Ya kan? Di zaman Rasulullah, Quran kan belum dikumpulkan. Kalau memang itu baik, kenapa Nabi tak buat? Siapa yang buat? Utsman bin Affan. Betul? Tengok. Dah ada baris belum itu? Belum kan? Takkan Nabi tak tahu itu baik. Jadi janganlah sempurna di sini masalah hukum. Masalah hukum dari Allah. Jadi kadang ya, tapi bisa. Silakan. Kalau saya tu senang. Kau nak boleh Nabi, silakan. Tak boleh Nabi, kau punya pasal. Senang, selesai, tak ada masalah. Ya. Baik.
Diriwayatkan dari bahwa ayat tersebut turun, maka Umar menangis. Umar ni sahabat Nabi paling garang ya. Dan bila dia dengar ayat ini turun, dia menangis ya. Sampai Nabi tanya ya, "Ma yabkika ya Umar, kenapa kau menangis?" Maka Umar menjelaskan, "Apakah yang telah menyebabkan engkau menangis, wahai Umar?" Umar menjawab, "Yang menyebabkan saya menangis ya Rasulullah, karena selama ini urusan agama kita selalu bertambah dan bertambah. Jika sesuatu telah mencapai kesempurnaannya, maka akan menjadi surut ke belakang. Artinya apa? Akan ada perpisahan." Maka Rasulullah menjawab, "Sadaqta, engkau benar. Engkau benar." Ayat ini turun yaitu pada Haji Wada, haji terakhir. Perlu kita tahu bahawa Rasulullah SAW itu naik haji cuma sekali je. Yang 2-3 kali ni orang kita lah. Nabi cuma sekali je. Umrah dia sering. Di padang Arafah waktu asar pada hari Jumat, ayat ini turun. Nabi mendengar menerima ayat ini tak kuat. Dia tahu saat perpisahan itu dah dekat. Dia tahu. Dia tak begitu kuat menerima ayat ini. Lemah dia. Sampai untanya pun terduduk untanya. Tiba-tiba Jibril turun. Jibril turun beritahu. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, wahai Muhammad, qad tammal yaumu amra dinikum." Sesungguhnya pada hari ini telah sempurna agamamu. Telah sempurna. Wa qata'a ma amaraka rabbuk. Maka dan terputuslah apa-apa yang diperintahkan Allah, wa manahaka, dan apa yang dilarang. Dah selesai. Apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang dah tak ada lagi dah. Sempurna di sini ayat itu. Fajma' ashabuka wa akhbarhum bi anni la unzilu alaika ba'da hadzal yaum. Kumpulkan para sahabatmu, kumpulkan sahabat, beritahu mereka, kabarkan pada mereka yang aku tak turun lagi. Itu dia. Beritahu. Ini kan sudah dapat menunjukkan. Kumpulkan para sahabatmu ya Muhammad, beri kabar pada mereka yang aku dah tak turun lagi. Artinya tak turun membawa wahyu lagi lah. Maka semenjak hari itu, Nabi langsung pulang ke Madinah. Beliau terima ayat ini kan di Mekah. Sampai di Madinah, dia kumpulkan para sahabat. Kumpulkan sahabat Abu Bakar, Sayyidina Ali dan sahabat yang lain. Dia sampaikan ayat yang diterima tadi. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Rasulullah mengatakan apa? Mulai hari ini aku cukup, Allah telah sempurnakan agama kita. Islam telah sempurna
dan Allah ridha Islam sebagai agama. Sahabat happy, sahabat gembira. Yo, hore, Islam dah sempurna. Relax lah, dia happy lah. Happy mereka, kecuali Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dia tahu, inilah orang tua bijaksana. Dia balik ke rumah, dia menangis. Sejadi-jadinya dia menangis di rumah, sehingga terdengar oleh sahabat. Apa pula lah Abu Bakar menangis? Islam dah sempurna apa? Nah, ini orang awam. Orang awam kan gitu. Macam kita orang awam. Apalah ini? Sehingga sahabat datang bertemu dengan Abu Bakar. Kata sahabat, kenapa engkau menangis Abu Bakar? Dalam bahasa mudah, Abu Bakar mengatakan apa? Engkau orang tak faham, engkau orang tak mengerti. Dengan turunnya ayat Quran itu, Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Dengan sempurnanya agama Islam, tahu tak, sudah sangat dekat perpisahan kita dengan Rasulullah. Bagaimana nasib Hasan dan Husain, cucu kesayangan beliau? Di mana, siapa di tempat dia bermanja lagi? Bagaimana dengan istri-istri Rasulullah kan jadi janda? Bagaimana dengan kita? Baru sahabat paham kenapa Abu Bakar menangis. Lalu semua jadi menangis. Karena ramai menangis, ya, terdengar. Ada orang kasih tahu, ada yang beritahu lah, ya Rasulullah, di rumah Abu Bakar banyak sangat orang menangis. Kenapa? Maka Rasulullah datang, bertemu dengan Abu Bakar dan para sahabat. Dia tanya, "Maya bekikum? Kenapa kalian menangis? Apa yang menyebabkan kalian menangis?" Sahabat Ali menjawab, "Sungguh Abu Bakar mengatakan, saya telah berfirasat dari ayat ini akan tanda-tanda kepergian Rasulullah. Apakah ayat ini menunjukkan akan wafatnya engkau ya Rasulullah?" Nabi menjawab, apa yang dikatakan Abu Bakar itu benar. Benar. Sungguh telah dekat waktu aku meninggalkan kamu, dan telah sampai pula waktu perpisahanku dengan kamu sekalian. Ini menunjukkan apa? Bahwa kepahaman Abu Bakar itu lebih luas, lebih mendalam dia. Setelah turunnya ayat tersebut, Al-Maidah ayat 3 tadi, Baginda Rasulullah mengalami hidup 50 hari. Jadi ayat Al-Maidah ini ayat terakhir soal hukum. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW tatkala sudah mendekat ajalnya, Baginda menyuruh Bilal supaya azan. Untuk menyeru orang ramai agar mengerjakan salat. Maka berkumpullah para muhajirin dan ansar, artinya orang penduduk Madinah dan orang yang dari Mekah pindah ke Madinah, di Masjid Nabawi berkumpulnya.
Kemudian Rasulullah mengerjakan solat dengan ringan saja beliau, dan beliau memuji Allah dan berkhutbah dengan khutbah yang singkat, kalimat-kalimat yang sangat tepat sekali, sehingga siapa yang mendengarnya bergetar hatinya. Beliau mengatakan apa? Wahai kaum muslimin, sahabatku, sesungguhnya saya bagi kamu sekalian sebagai nabi, juga sebagai penasihat, juga sebagai orang yang mengajak kepada jalan Allah dengan izin Allah, dan adalah saya bagimu ibarat saudara kandung yang sangat kasih sayang dan seperti ayah pada anak-anak. Di sini pesan beliau. Barang siapa yang mempunyai hak yang dapat dituntut, tuntutlah sekarang. Siapa yang merasa pernah aku sakiti, atau pernah aku zalimi, atau pernah termakan haknya, bangun, tuntut sekarang. Jangan dituntut di akhirat. Ini mengajarkan kita apa? Tidak ada masalah yang tidak selesai di akhirat. Tidak ada. Maaf. Di dunia barangkali ada orang berhutang, dia tak bayar, mungkin dia lepaslah, kita jumpa dia lari. Tapi di akhirat dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari. Pasti akan ada tuntutan. Kalau kita berpikir, mana mau dituntut di akhirat atau tuntut di dunia? Itu kan persoalannya sekarang. Nah, sekali lagi, kalau dia orang berilmu, ya kan, dia akan selesaikan di dunia. Kalau di akhirat sudah jelas, di akhirat sudah pasti bayarnya pakai apa? Pakai amal kan? Pakai amal soleh. Amal soleh sangat berharga itu di akhirat. Oke. Ada orang fitnah kita barangkali, ada orang menzalimi kita barangkali, kita nak lawan tak boleh, tak ada proof, ya kan? Di akhirat jadi selesai. Nah, maka Nabi katakan, sampai 2-3 kali Rasulullah mengatakan, sahabatku, siapa-siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti atau haknya pernah aku ambil, bangunlah, tuntut sekarang. 2-3 kali Rasul mengatakan, bangun seseorang, namanya Ukasah bin Muhsan. Dia bangun. Sahabat boleh tengok Ukasah dia bangun, geraklah. Yang kalau bahasa kitanya, apa dia ni? Gitulah kan. Kata Rasulullah mengatakan apa? Ya Ukasah, silakan tuntut. Apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, kalau sekali kau cakap, mungkin aku diam, aku tak kisahlah. Tapi kena 2-3 kali kau dah cakap, kena bangkit. Ada apa Ukasah? Dulu waktu perang Badar, perang yang paling besar, perang Badar, aku ini kan seorang hamba yang hina, orang miskin. Aku ingin waktu itu memeluk engkau. Aku ingin badanku yang hina ini bersentuhan dengan tubuhmu yang mulia. Dengan bersentuhan itu mudah-mudahan jasad aku tak disentuh api neraka. Cuma waktu aku nak dekat,
engkau nak cambuk unta, tapi yang kena belakang aku. Aku tak tahulah kata-kata aku kasar. Kau sengaja ke tidak, aku tak tahu. Kata Rasulullah, aku kasar. Mana mungkin aku sengaja? Tak mungkin. Tak mungkin aku sengaja. Tapi itulah ya Rasulullah, aku ingin memeluk engkau. Tapi ketika itu kau sedang mencambuk unta yang kena badan aku. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Bilal pergi ke rumah sekejap. Rumah Rasul kan tak jauh, memang di dalam masjid kan, rumah beliau, Masjid Nabawi. Pergi jumpa Fatimah di rumah, mintakan tongkat cambuk, minta. Bilal sambil mengomel ni, bahasa kita ni sial ni, oh itu dia punya apalah, dia geram lah. Apa punya kawan ni, jam lah dia nak, macam-macam dia nak. Tapi depan Nabi tak sedap lah, nak kena jaga akhlak. Bila sampai di rumah Rasulullah, Assalamualaikum ya ahli Baitun Nubuwah. Kata Fatimah, waalaikumsalam, ada apa? Ayahmu suruh ambil cambuk tongkat. Untuk apa? Mau dikisas. Hati anak mana yang tak sedih? Dapat berita ayahnya nak kena pukul, kisas. Fatimah menjerit, wahai Bilal, siapakah orang yang sampai hati nak kisas bapakku? Apa salah dia? Aku tak tahu. Fatimah ambil tongkat sambil nangis. Tak usah jauh-jauh, kita sendiri pun, ya kan, dapat tahu bapak kita kena pukul macam mana, ya kan. Lalu Bilal bawa tongkat, berikan pada Rasulullah SAW. Ni ya Rasulullah. Rasul ambil tongkat, Ukasah pegang. Ukasah pegang tongkat tu. Sahabat. Abu Bakar bangun, Ali bangun. Apa kata Abu Bakar? Kata Ali, Ukasah, kami sahabat dekat Rasulullah, cambuklah kami. Kalau bahasa kita, akulah galang gantinya. Kau cambuk aku sama dengan mencambuk dia. Mana mungkin kami sampai hati melihat kau mencambuk Rasulullah di depan mata kami. Kami cambuk. Rasulullah mengatakan, Abu Bakar, Ali, duduk. Allah tahu kedudukan. Hasan Husin pun bangun, cucu beliau bangun. Banyak sahabat bangun. Rasulullah duduk. Sungguh Allah tahu, Allah faham betapa sayangnya kalian pada aku. Allah tahu. Bila cambuk dan dipegang Ukasah, apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, waktu engkau mencambuk aku itu, aku sedang tak pakai baju tau. Jadi maksud kau apa? Bukalah baju engkau. Wah, tambah marah. Tambah. Rasul buka baju. Bila bajunya dibuka, sahabat ada yang menjerit. Kenapa? Ada cahaya kenabian, nur memancar ke badan. Ukasah pun datang. Bila sampai dekat dengan Rasulullah, cambuk dijatuhkan dia. Dia peluk Rasulullah. Ya Rasulullah,
inilah jalan satu-satunya aku boleh menyentuh tubuh kau. Inilah jalan satu-satunya tubuhku yang hina ini boleh menyentuh tubuh kau. Tak mungkin aku nak sakitkan kau. Tak mungkin. Tak mungkin aku nak cabut kau. Tak mungkin. Tapi inilah caranya supaya badanku yang hina ini boleh menyentuh tubuh kau yang mulia. Aku berharap di akhirat nanti aku tidak disentuh api neraka dengan kemuliaan jasad kau. Maka Rasulullah mengatakan apa? Sahabatku, barang siapa yang ingin tahu ahli surga, inilah orang. Maka semua sahabat memeluk Rasul dan mencium beliau. Ibnu Mas'ud mengatakan, tatkala Rasulullah telah mendekat ajalnya, baginda mengumpulkan sekalian sahabat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau Rasulullah memperhatikan para sahabat. Lalu beliau mengatakan apa? Marhaban bikum, selamat datang untuk kamu sekalian, dan mudah-mudahan kamu sekalian dibelas kasihan oleh Allah, dirahmati Allah. Saya berwasiat, kata Nabi, supaya kamu sekalian bertakwa kepada Allah serta taat kepadanya. Sungguh telah dekat perpisahan di antara kita. Ini yang jarang dibahas. Dalam oleh Nabi ini jarang dibahas, maka kita buka. Telah dekat saat perpisahan itu, dan aku akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menepati surganya. Kalau nanti ajalku telah datang, ini pesan Rasulullah yang jarang dibahas. Kalau telah datang saat ajalku, hendaklah Ali yang memandikan aku. Dia pesan. Memang jarang kita dengar kan ini pesan Rasulullah. Ali yang memandikan aku, Fadl bin Abbas yang menuangkan air, dan Usama bin Zaid yang menolong keduanya. Lalu kafanilah aku dengan pakaianku sendiri bila itu semua dikehendaki, atau dengan kain Yaman yang berwarna putih. Bila kamu sekalian akan memandikan aku, maka letakkan aku di atas balai tempat tidurku di rumahku, dekat liang lahat aku. Sesudah itu keluarlah kamu sekalian barang sejenak. Ini. Jadi setelah dimandikan, dikafankan, letakkan aku di rumah, kan rumah kan dengan dekat itu. Kalau bahasa mudanya, engkau orang keluar dulu sejam, keluar. Kenapa? Ini dia. Karena pertama sekali Allah akan merahmati aku. Allah akan merahmati aku. Yang kedua, malaikat Jibril, atau kemudian malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, kemudian malaikat maut Israel berserta para pembantunya. Selanjutnya semua malaikat akan, apa istilahnya itu, turut berduka cita, mengagungkan beliau, menghormati beliau, itulah bahasanya, beri penghormatan terakhir, itulah. Setelah itu baru masuk kalian dengan sekelompok dan berkelompok-kelompok
dan lakukanlah solat untukku. Setelah sahabat mendengar wasiat Rasulullah itu, para sahabat menjerit dan menangis seraya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah utusan kami, menjadi kekuatan dalam pertemuan kami dan menjadi penguasa kami, dan selalu mengurus perkara-perkara kami. Bila mana engkau telah pergi, bagaimana masalah kami nanti? Siapa yang boleh selesaikan?" Maka Rasulullah berpesan, "Aku tinggalkan kepada engkau dua perkara. Aku tinggalkan engkau, sahabatku, semuanya lah. Dua perkara. Satu yang boleh bercakap-cakap, yang satu diam aja. Apa itu? Al-Quran dan maut. Bila engkau orang, sahabatku, ada masalah dalam kehidupan, rujuklah Al-Quran. Kembali pada Quran. Bila hati kau keras, membatu, banyak-banyaklah ingat mati. Itulah ini. Jadi kalau kita ada masalah, dan Rasulullah berpesan dalam hadis, "Taraktu fikum amrayn." Aku tinggalkan engkau dua perkara. Kalau orang berpegang pada keduanya, kata Nabi, "Lan tadillu abada." Tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada masalah, rujuk Quran, rujuk hadis. Kalau hati keras, kan ada orang hati keras. Nah, banyak ingat mati. Jamaah yang berbahagia, beliau dilahirkan hari Senin, beliau wafat juga hari Senin. Semakin dekat ajal beliau. Minum dulu, bismillah. Beliau sudah mulai makin badan sakit. Rasulullah SAW mengalami sakit, kata ulama, dua kali dia sakit. Sekali demam panas, sekali dia nak meninggal hilang. Beliau pesan dengan anaknya Fatimah, kalau ada orang datang, bagi tahu ayah lagi sibuk, maksudnya sibuk ini menghadapi ajal inilah. Suruh Bilal azan. Bilal azan, macam biasa. Cuma biasanya bila sudah azan Bilal, Rasulullah akan keluar ambil tempat di mihrab. Tapi ni setelah Bilal azan, Nabi tak keluar, belum. Sahabat tengok, macam kita lah kan, imam. Biasanya Rasulullah terus situ, tapi ini hari Bilal sudah azan, tapi Nabi belum duduk. Mulai pandang-pandang. Bila pandang-pandang, siapa nak jadi imam? Jatuh, mulai menangis. Berarti dah sangat dekat ini, sangat dekat bagi Rasulullah. Karena banyak yang menangis, terdengar suara itu. Fatimah, suara apa tu bising-bising? Mereka lagi menangis. Para sahabatmu sedang menangis, mengetahui ajalmu semakin dekat. Dan mereka tidak mendapati engkau di mihrab tempatnya imam. Fatimah panggil Bilal. Maka Bilal dipanggil. Ada apa ya Rasulullah?
Bilal, sungguh aku dalam keadaan sakit. Kau suruhlah Abu Bakar jadi imam. Suruh Abu Bakar jadi imam. Bilal pun balik. Wahai sahabat semua, sungguh Rasulullah dalam keadaan sibuk menghadapi sakitnya. Beliau pesan supaya Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar tengok sana tengok sini. Dia nak maju ke mihrab, tak sanggup. Nabi masih hidup. Dia tengok mihrab. Selalunya mihrab itu ditempati oleh Rasulullah. Sekarang dia nak jadi imam sementara Nabi masih hidup. Tak sanggup dia. Tak sanggup dia. Dia menangis. Aku mana mungkin jadi imam. Beliau masih hidup. Lalu makin kuat menangis. Maka dipanggil Bilal dan yang lainnya itu. Akhirnya Rasulullah dipapah. Allahu Akbar. Dipapah beliau. Di bahu beliau. Supaya jadi imam. Allah karim. Sembahyang sangat ringan dia waktu itu. Dipercepat sakitnya. Selepas itu beliau balik. Situ. Dia pesan dengan Fatimah. Ingat ya, kalau ada orang datang cakap bapak tak terima tamu, okey? Iyalah. Rasul berbaring. Tak lama datang. Yang datang itu malaikat maut, tapi menyerupai Arab Badui, macam manusia. Allah berpesan kepada malaikat maut, engkau datang, kau turun, cabut roh kekasihku Muhammad. Bagi tahu dia. Kalau dia izinkan, cabut. Dia tak izinkan, jangan. Ni. Kalau dia izinkan, cabut. Dia tak izinkan, jangan. Diperintah. Maka Arab Badui itu pun malaikat maut datang menyerupai Arab Badui. Ketuk pintu. Assalamualaikum ya Baitul Nubuwah. Dia kan garang tu 3 kali. Assalamualaikum. Rasul mengatakan, Fatimah, siapa depan pintu? Siapa tu depan pintu? Ada orang beri salam tu. Fatimah pun buka pintu. Maaf, ayah lagi sakit. Bapakku lagi sakit. Bilang dengan bapak kau, cakap dengan bapak kau, aku datang. Fatimah tambah takut dia. Apa pula ni? Aku cakap bapak sakit, dia cakap aku datang. Rasul mengatakan, siapa Fatimah? Tak tahu, dia cakap aku datang. Bilang dengan bapak kau aku yang datang. Rasul tahu. Fatimah, engkau tahu tak siapa yang datang itu? Dialah khatimul lazat. Dialah pemutus segala kelazatan. Malaikat maut. Silakan masuk. Masuk. Duduk. Rasul mengatakan, apakah engkau datang untuk mencabut nyawaku atau untuk berkunjung? Sesuai dengan perintah Allah. Ya Muhammad, kalau engkau izinkan untuk dicabut, aku cabut. Kalau engkau tak izinkan, aku pulang kembali. Aku izinkan. Lalu dia bertanya, di mana Jibril? Aina Jibril? Jibril sedang mempersiapkan para malaikat. Surga-surga sedang dihias, bidadari sedang bersolek, menunggu rohmu yang suci Muhammad. Seluruh malaikat sedang berbaris di atas sana, menunggu rohmu yang suci. Tak lama Jibril turun.
Jibril, sudah dekat ajal, sudah dekat perpisahan dengan dunia. Bagaimana sambutan Allah terhadap diriku? Muhammad, surga sudah dihias, malaikat sudah berbaris-baris menunggu rumah yang suci. Alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan umatku? Tengok, di saat-saat ajal nak sampai masih kita diingat. Bagaimana umatku? Maka jelas Allah mengatakan, sungguh diharamkan surga itu dimasuki oleh semua nabi dan rasul kecuali engkau masuk lebih dahulu. Dan surga itu diharamkan masuk oleh seluruh umat kecuali umatmu masuk lebih dahulu. Kita umat terakhir, tapi kita umat yang pertama masuk surga. Alhamdulillah. Maka malaikat maut mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika itu Jibril berpaling wajah, palingkan wajah. Di situ Rasul panggil, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajah aku? Aku dalam keadaan kesakitan. Kenapa kau palingkan wajah kau? Tak suka ke tengok lagi? Maka Jibril menjawab, ya Muhammad, sungguh tak sampai hati aku melihat engkau. Tak sampai hati aku melihat wajah engkau. Maka pelan-pelan. Nah, Sayyidina Ali mendengar pesan Rasulullah apa? Di saat-saat terakhir beliau masih pesan apa? Ummati, ummati, ummati. Dalam keadaan masih kita yang diingat. Dan beliau telah kembali ke rahmatullah. Dan kita sendiri pun akan menyusul beliau, dan kita berharap untuk bertemu dengan beliau nanti di yaumil akhir insyaAllah. Saya ingin mengajak kita semua dan bertanya, seandainya kita bertemu dengan Rasulullah, apa yang kita nak cakap? Agak-agak. Kalaulah seandainya kita bertemu dengan Rasulullah, apa kita nak cakap? Kita banyak salah. Banyak salah. Ajaran beliau banyak kita lalaikan. Yang kita takut apa? Yang kita sangat takut apa? Ketika orang lain bertemu beliau dan beliau melihat orang itu, tapi ketika melihat kita dia palingkan wajahnya, itu sedih betul. Ya kan? Sedih betul kita. Ketika dia melihat kita lalu dia palingkan wajahnya. Allah. Mudah-mudahan kita dapat bersama beliau nanti di akhir insyaAllah untuk mendapat syafaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahadu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah, di rumahmu yang penuh berkah ini, kami hamba-hambamu duduk menadahkan tangan. Kami sadar ya Allah, bahwa kamu, tangan yang kami angkat ini, tangan yang kami tadahkan ini, tangan yang banyak bergelimbangan maksiat, tangan yang banyak berdosa. Namun kami tak punya tangan yang lain untuk kami tadahkan. Allah, kami pun sadar bahwa lisan yang memohon ini, lisan yang banyak bersalah kepadamu,
lisan yang jarang membaca Quran, lisan yang jarang baca salawat, lisan yang jarang menyampaikan nasihat. Sebaliknya lisan ini selalu berkata kotor. Namun kami tak punya lisan yang lain, ya Allah. Allah, kami yakin Engkau pasti melihat kami karena Engkau bersifat Al-Basir, Maha melihat. Maka kami mohon, ya Allah, di rumah-Mu, lihatlah kami, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandangan kasih sayang. Kami tahu, ya Allah, kami sadar bahwa kami bukanlah hamba-Mu yang terbaik. Namun kami berusaha untuk berbuat baik. Kami tahu, ya Allah, terlalu banyak salah kami kepada Engkau, terlalu banyak maksiat yang kami kerjakan. Namun kami tidak putus asa dari rahmat-Mu. Kami mohon, ya Allah, mohon, ya Allah, janganlah dosa-dosa kami ini menjadi penghalang bagi kami untuk bertemu Rasul. Janganlah maksiat yang kami kerjakan ini menjadi penghalang kami mendapatkan syafaat Rasul. Sungguh, ya Allah, sungguh, ya Allah, kami memang banyak salah. Kami memang kurang dalam amal soleh. Terkadang amal soleh yang kami kerjakan masih terdapat rasa riya, rasa ujub di hati ini. Namun, ya Allah, kalau tidak Engkau ampunkan dosa-dosa kami, Tuhan mana lagi akan mengampunkannya? Kalau Engkau tidak terima amal-amal ibadah kami, Tuhan mana lagi yang menerimanya? Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon, ya Allah, beri kami peluang, ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, beri kami peluang, ya Allah, beri kami rezeki, ya Allah, beri kami kesempatan untuk bertaubat kepada-Mu sebelum ajal kami sampai, ya Allah. Allah, rahmati kami, ya Allah, bimbing kami, ya Allah, tuntun kami, ya Allah, sekeluarga, agar menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh. Berikanlah rahmat hidayah-Mu pada istri kami, anak-anak kami. Jangan Kau jadikan anak-anak kami anak yang durhaka, ya Allah. Berikanlah rahmat dan hidayah-Mu, ya Allah, pada anak-anak kami, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah, lancarkan lisan kami, ya Allah, mudahkan lisan kami, ya Allah, ketika ajal kami sampai, untuk mengucapkan kalimat terakhir, La ilaha illallah. Lancarkan lisan kami, ya Allah, menyebut kalimat La ilaha illallah ketika ajal kami sampai. Karena Rasul bersabda, Man akhiru kalami minat dunya La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hayatnya lisannya menyebut kalimat La ilaha illallah, maka dia berhak masuk surga. Mudahkan, ya Allah, lancarkan lisan kami, ya Allah, ketika ajal kami sampai menyebut kalimat La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati